Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Mouse sama Retri volume ke-7 chapter ke-4. Di chapter ini bakal dibahas tentang Hakuto yang sedang bersantai bersama dengan aku di kolam berenang. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, saat ini Hakuto dan juga aku sedang bersantai di kolam berenang yang terletak di sudut desa Rabi. Dan saat ini Hakuto sudah menonaktifkan mode Lucifer miliknya dan kembali ke penampilan biasanya. Tetapi saat ini Hakuto sedang memakai baju santai yang biasa dipakai di kolam berenang. Lalu setelah itu, Hakuto pun mulai mengajari aku cara melakukan pemanasan sebelum mereka mulai berenang di dalam kolam itu. Hakuto bilang kepada aku bahwa pemanasan itu sangat penting sebelum mereka melakukan olahraga berenang. Karena jika mereka tidak melakukannya, maka otot mereka nanti bisa kram dan hal itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Lalu setelah Hakuto mencontohkan gerakan pemanasan kepada aku pun akhirnya mulai menirukan semua gerakan itu dengan sangat baik. Tetapi setelah mereka selesai pemanasan, lalu aku dengan sangat ragu-ragu bertanya kepada Hakuto, apakah mereka saat ini bisa masuk ke dalam kolam? Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai menyadari jika sebenarnya aku itu sedikit takut dengan kolam berenang. Karena ini adalah pertama kalinya aku melihat bak mandi yang sebesar ini. Lalu Hakuto dengan santai bilang kepada aku bahwa mungkin butuh waktu untuk aku bisa membiasakan diri dengan kolam berenang. Tetapi aku bisa menganggap jika kolam berenang ini seperti bak mandi raksasa, sehingga aku tidak perlu takut dengan hal ini. Dan sebenarnya di dunia ini, ada air yang lebih banyak lagi daripada kolam berenang dan juga danau, dan namanya adalah laut. Tetapi sebelum aku mengetahui tentang laut, maka aku harus belajar terlebih dahulu untuk membiasakan dirinya dengan kolam berenang. Tetapi aku yang mendengar hal itu, ternyata dia masih merasa sangat ragu, karena baginya air sebanyak ini tidak seharusnya digunakan untuk mandi, karena air di dunia ini sangatlah langka dan juga mahal. Tetapi Hakuto langsung bilang kepada aku bahwa aku tidak perlu khawatir tentang hal itu, dan tidak ada yang lebih menyenangkan kecuali berenang di kolam berenang saat cuaca sedang panas seperti ini. Tetapi aku yang mendengar hal itu, ternyata dia masih saja terus merasa ragu. Bahkan konyolnya lagi, aku malah menyarankan Hakuto untuk menggunakan semua air ini untuk menyiram tanaman saja daripada digunakan untuk mandi. Dan Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai merasa sangat kesal. Lalu dengan cepat, Hakuto pun langsung mengangkat tubuh aku dan langsung melompat ke kolam berenang. Dan akhirnya aku pun mulai merasa senang bermain di kolam berenang. Lalu setelah itu, Hakuto pun mulai mengajari aku cara berenang, karena selama ini aku tidak pernah belajar cara berenang. Bahkan di dunia ini, berenang adalah sesuatu hal yang tidak pernah dipelajari oleh banyak orang, sehingga banyak orang seperti aku tidak tahu apa itu berenang. Dan setelah aku merasakan tubuhnya mulai melayang di atas air, ternyata hal ini membuat aku sangat gembira. Bahkan aku dapat belajar berenang dengan sangat cepat. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung mengeluarkan banyak item dari sistem penyimpanan miliknya. Dan semua item itu adalah alat untuk belajar berenang, seperti floaties, kickboard, kacamata renang, sirip snorkel, dan juga yang lainnya. Dan Hakuto bilang kepada aku bahwa mereka bisa menggunakan semua alat ini untuk bersenang-senang di kolam berenang. Tetapi aku lalu bertanya kepada Hakuto, jika Hakuto terus bermain-main di kolam berenang sepanjang hari, bagaimana dengan pekerjaannya? Perlu diketahui, sejak kembalinya Hakuto ke desa Rabi,
Ternyata desa Rabi telah menjadi semakin banyak didatangi oleh orang-orang dan juga barang-barang. Dan hal ini membuat logistik menjadi sangat kacau setiap harinya. Bahkan kemungkinan akan ada kerusuhan jika mereka yang sedang bekerja dengan sangat keras mendengar jika Hakuto sebagai pemimpin malah sedang bersenang-senang dan bukannya bekerja. Tetapi Hakuto dengan santai lalu menjawab. Hakuto bilang kepada aku bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mempercayai kemampuan anak buahnya. Dan ketidakpercayaan adalah salah satu tanda kegagalan bagi seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin adalah orang yang akan mengambil semua tanggung jawab ketika segala sesuatu menjadi lebih buruk. Aku yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mau mengerti. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung mengajak aku untuk melanjutkan latihan renangnya. Bahkan dia akan mengajari aku dengan banyak gaya renang, seperti gaya dada, yang bentuknya seperti kupu-kupu. Tetapi aku yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Hakuto, apakah gaya dada ini berhubungan dengan Madam Butterfly? Karena nama keluarga dari Madam adalah kupu-kupu atau butterfly. Tetapi Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Hakuto bilang bahwa gaya renang ini tidak ada hubungannya dengan Madam Butterfly. Bahkan jika ada hubungannya, pasti gaya renang ini tidak akan baik. Dan kemudian setelah itu, aku akhirnya mulai menirukan semua gerakan renang yang telah diajarkan oleh Hakuto. Dan setelah hampir 1 jam berlatih, akhirnya aku sudah bisa mulai mengapung tanpa alat bantu. Bahkan aku berhasil menciptakan gaya renangnya sendiri, yang dia namai dengan gaya renang, yaitu Dayung Dogi. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya waktu pun menunjukkan siang hari, dan kios-kios makanan di seluruh desa Rabi sudah mulai berjualan. Lalu Hakuto langsung mengajak aku untuk beristirahat sebentar. Dan setelah itu Hakuto langsung mengeluarkan banyak minuman bir dan juga minuman manis untuk mereka berdua. Tetapi saat Hakuto melihat aku sedang minum jus dengan penuh senyuman, ternyata hal ini membuat Hakuto merasa sangat bahagia. Dan Hakuto pun akhirnya mulai mengingat tentang masa lalunya saat dia pertama kali bertemu dengan aku. Hakuto ingat jika dulunya aku itu adalah seorang gadis kecil berumur 13 tahun yang sangat malang. Dan saat itu aku telah bekerja dengan sangat keras hanya untuk menjadi berguna bagi desanya. Tetapi pada akhirnya dia lalu dipersembahkan sebagai korban. Bahkan pendidikannya saat itu telah dirusak oleh kekejaman yang tidak termaafkan. Dan parahnya lagi saat itu, aku sudah kehilangan kedua orang tuanya dan tidak memiliki siapapun untuk menunjukkan belas kasihan. Lalu di dalam hatinya, Hakuto pun lalu berkata bahwa dia tidak tahu aku itu akan tumbuh menjadi orang seperti apa. Tetapi dia berjanji akan terus melindungi aku. Lalu setelah itu, Hakuto pun mulai mengingat tentang masa lalunya saat dia masih menjadi seorang pekerja kantoran. Hakuto ingat bahwa dulu dia pernah berdiri di depan kolam berenang saat tengah malam, menggunakan jas dan juga pakaian rapi. Tetapi akhirnya Hakuto sadar jika ingatannya ini bukanlah miliknya, karena dia tahu jika dia tidak pernah ke kolam berenang pada malam hari. Tetapi di dalam ingatannya itu, Hakuto melihat ada seorang wanita bertubuh kecil sedang memakai pakaian putih. Dan wanita itu pada saat itu sedang berendam di kolam berenang itu. Dan di sini Hakuto yakin jika wanita itu terlihat seperti orang Jepang dengan rambut pirang yang sedang dikuncir. Tetapi sayangnya wajahnya terlihat tidak jelas. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung cepat-cepat menghapus bayangan itu di dalam benaknya. Karena Hakuto tidak mau larut di dalam ingatan yang tidak dia ketahui. Dan setelah itu, mereka berdua pun lalu melanjutkan hari libur mereka lagi dengan sangat tenang. Tetapi tiba-tiba, aku pun langsung bertanya kepada Hakuto, apakah Hakuto akan menjadi raja dari kerajaan Holy Light? Tetapi Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Hakuto bilang kepada aku bahwa dia tidak pernah punya niat untuk menjadi seorang raja. Tetapi aku lalu bilang kepada Hakuto bahwa ada rumor yang mengatakan jika Hakuto nantinya akan menjadi raja dari kerajaan ini. Tetapi Hakuto dengan tenang lalu bilang kepada aku bahwa itu hanyalah sebuah rumor,
dan semua bawahannya pasti memiliki tujuan yang lain. Dan di sini Hakuto berpikir bahwa yang menyebarkan rumor ini pastilah para bawahannya, yaitu Tahara, Yu dan juga Yuya. Bahkan Hakuto sangat tahu jika semakin hari para bawahannya itu sangat sulit untuk dikendalikan. Lalu setelah itu, aku pun dengan sangat cemas bilang kepada Hakuto. Aku bilang bahwa dia saat ini merasa jika Hakuto sebentar lagi akan pergi sangat jauh. Dan hal itu membuatnya sangat khawatir. Bahkan saat ini Hakuto adalah orang yang paling penting untuk semua orang. Tetapi Hakuto lalu bilang kepada aku bahwa aku tidak perlu khawatir tentang hal itu. Lalu aku dengan tatapan serius bilang kepada Hakuto, jika Hakuto bisa berjanji kepadanya bahwa Hakuto akan terus bersamanya, maka dia akan menjadi tenang. Tetapi Hakuto tidak mau membuat janji seperti itu, karena baginya janji itu hanyalah sebuah hal yang konyol. Bahkan Hakuto terus berusaha untuk tidak mengatakan janji itu dengan berbagai macam alasan. Dan ternyata alasan Hakuto sebenarnya bersantai dengan aku di kolam berenang adalah karena Hakuto sedang bolos dari pekerjaannya, karena dia tidak mau bertemu dengan utusan dari negara asing. Karena setelah kejadian invasi monster di kota Pamula dan juga kejadian di kota Suneo, hal itu akhirnya membuat kedua negara itu datang ke desa Rabi untuk bertemu dengannya. Karena dirinya telah dinilai sebagai orang paling berperan penting saat kejadian itu sedang terjadi di kedua kota itu. Bahkan jika Hakuto saat itu tidak datang membantu, maka invasi monster akan membuat kekacauan di daerah lainnya yang ada di Republik Edogawa. Sedangkan di kota Suneo, jika saja Hakuto tidak datang membantu pada saat itu, maka kota Suneo saat ini pasti sudah runtuh. Dan walaupun Hakuto tidak memiliki hubungan baik apapun terhadap dua negara itu, tetapi kedua negara itu merasa hutang budi kepada Hakuto. Karena jika mereka tidak memberikan hadiah apapun, itu sama artinya mereka merendahkan martabat negara mereka sendiri. Sehingga kedua negara itu lalu memutuskan untuk bertemu dengan Hakuto secara langsung. Tetapi ternyata utusan dari kedua negara itu ternyata memiliki rencana yang lain. Dan mereka ingin membuat Hakuto sedikit bertanggung jawab dengan kerusakan yang terjadi di wilayah mereka. Tetapi sayangnya niat mereka ini nantinya akan hancur saat mereka melihat megahnya bangunan kasino yang dimiliki oleh desa Rabi. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time. Bye bye.